Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Anom, NIM 2122209 dari PIF. Baiklah, saya akan memenuhi salah satu tugas UTS dari Keminangkabauan. Soal yang pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang menganut sistem matrilineal. Matrilineal terdiri dua kata, yaitu matri yang artinya ibu dan linear yang artinya garis, sehingga berarti garis ibu. Maksud dari garis ibu adalah untuk menyebutkan sistem kekerabatan yang mengacu pada garis keturunan ibu, seperti harta pusaka yang jatuh kepada perempuan atau jatuh kepada pihak ibu. Harta pusaka yang diwariskan kepada pihak perempuan, yang pertama rumah gadang, yang kedua aset pertanian maupun perikanan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh satu keluarga atau satu kaum atau kaum saparwi. Setiap keturunan perempuan dalam keluarga berhak untuk menghuni rumah gadang, dan anak-anak mereka dibesarkan dari biaya oleh harta pusaka tersebut. Dengan keterkaitannya, segala sesuatu yang ada di Minangkabau berhubungan dengan perempuan, sebagaimana seperti harta pusaka. Harta pusaka sejatinya tidak boleh dijual, hanya boleh digadaikan. Salah satu faktor yang menyebabkan digadaikannya adalah anak gadis gadang ndak balaki. Soal yang kedua, jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau adalah suatu bentuk budaya yang strukturnya unik. Apabila kebanyakan kebudayaan di Indonesia itu orang menganut sistem patrilineal dan berbanding terbalik dengan orang di Minangkabau, sistem kekerabatannya itu yaitu matrilineal. Nenek moyang orang Minangkabau tetap berpegang teguh dan tidak mau menukarnya, karena sistem ini tidak bisa dibantah, karena sistem ini merupakan hal yang sudah hidup dan tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Azas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini mengandung ciri-ciri kekerabatan, yaitu yang pertama, garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, suku anak menurut suku ibu. Menurut suku ibu ini adalah sama dengan garis keturunan yang menurut dan merujuk ke ibu. Sebagaimana pepatah, suku anak menurut suku ibu, basuku babake ibu, babangso babake ayah, jauh mencari dake mencari ibu. Yang ketiga, pusaka tinggi. Pusaka tinggi diturunkan dari mamak ke kemanakan, pusaka rendah diturunkan dari bapak ke anak. Yang ketiga, tulislah filosofi rumah gadang beserta jenisnya dan jelaskan rangkaian beserta jenisnya. Yang pertama, gonjong ampe baanjuang. Di daerah Luhak Nantigo, rumah adat ini wajib dibangun. Sebagaimana fungsinya, rumah ini menjadi tanda adat bagi masyarakat. Rumah adat ini memiliki 4 buah gonjong di atapnya sesuai namanya ampe, yang berarti 4. Rumah ini memiliki lebih dari 7 ruangan yang terdapat di ujung di sisi kanan dan kirinya. Yang kedua, gonjong 6. Sekilas rumah gadang ini bentuknya mirip dengan rumah gadang Gajah Mahram. Hanya saja bangunan ini telah mengalami kodifikasi atau perubahan berupa ukiran khas Minang. Hal ini mengakibatkan bangunan tersebut menjadi beranjung. Bangunan rumah ini tampak lebih modern karena salangkonya menggunakan papan yang diberi banyak jendela agar cahaya tersebut lebih banyak masuk ke dalam rumah tersebut. Yang ketiga, gonjong sibak baju. Rumah adat Sumatera Barat ini merupakan rumah yang bentuknya menyerupai baju yang disibak. Rumah gonjong sibak baju terbuat dari kayu dan sasak. Bentuk rumah adat ini hampir serupa dengan rumah gadang Gajah Mahram. Yang keempat, rumah gadang jenis Gajah Mahram.
seluruh bangunan rumah gadang ini terbuat dari kayu pilihan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi seperti kayu ruyuang, surian dan juar. Atapnya pun bukan terbuat dari ijuk kelapa, namun terbuat dari seng. Di dalamnya terdapat 4 buah kamar yang memiliki pintu berdekorasi ukiran khas Minang. Maka tak heran jika rumah adat Sumatera Barat satu ini termasuk dalam kategori rumah adat yang sangat mewah. Selain mewah, rumah gadang ini juga memiliki ketahanan gempa yang sangat baik dan kuat. Kekuatan ini dikarenakan rumah gadang ini memiliki 30 tiang penopang rumah yang sangat kuat. Yang kelima, rumah gadang Gonjong Limo. Di kota Payakumbuh akan banyak dapat ditemukan rumah gadang ini. Rumah ini mempunyai finishing yang sangat finishingnya tuh sangat sama dengan gajah jenis Maharam. Perbedaannya tidak terdapat anjung di dekatnya. Yang keenam, rumah gadang Serambi Pape. Rumah adat Sumatera Barat ini jenis satu ini agak berbeda dengan rumah yang lainnya. Dikarenakan terdapat ukiran di sebelah kanan dan kirinya, dinamakan pape atau bapoko yang berarti pintu masuk di arah belakang. Jika hendak masuk ke rumah ini berkunjung, maka lewatlah arah belakang karena pintu di depannya tidak ada. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit rumah jenis ini mengalami kodifikasi sehingga memiliki pintu dari arah depan. Yang ketujuh, rumah gadang Batingke. Rumah gadang Batingke bisa dibilang cukup unik dari bangunan dan bentuk rumahnya. Rumah gadang Batingke dapat dikenali dengan adanya gonjong yang bertingkik-tingkik. Ingat ya, hanya gonjongnya Ingat ya, hanya gonjongnya saja yang bertingkat, tetapi yang lainnya tidak. Bangunan rumah ini mirip dengan rumah gadang jenis gajah Mahram. Selanjutnya, jenis-jenis rangkiang. Yang pertama, jenis rangkiang sisi tinjau lawi, yaitu tempat penyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Tipenya lebih langsing dan tipenya itu lebih langsing dari yang lain, berdiri di atas 4 tiang, letaknya di tengah antara rangkiang dengan yang lain. Yang kedua, si bau-bau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Tipenya gemuk dan berdiri di atas 6 tiangnya, letaknya di sebelah kanan. Yang ketiga, si taguang lapa, yaitu tempat penyimpanan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Tipenya persegi dan berdiri di atas 4 tiangnya. Selanjutnya, rangkiang kacia, yaitu tempat penyimpanan padi ambuan dan akan digunakan untuk benih. Benih tersebut akan ditanam pada setelah panen berikutnya. Atapnya tidak bergonjong dan bangunannya lebih kecil dan rendah. Ada kalanya bentuknya pudar. Soal yang keempat, sebutkan lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Pendidikan Islam di Minangkabau senantiasa berkembang mengikuti zaman. Pada masa awal perkembangannya, pendidikan Islam Minangkabau ini disebut dengan surau. Surau ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bisa belajar pelajarannya adalah Rabano, Badiki, mengaji, dan beraja pesambahan. Ada 3 unsur dalam surau tersebut. Yang pertama, buya sebagai guru, murid, dan tempat mengaji tersebut. Tetapi telah mengalami perkembangan dan semakin pesat ke arah lebih baik, dan terciptalah madrasah. Di madrasah ini pembelajaran lebih teratur dan lebih maju lagi.
lima dasar dari tradisi madrasah. Yang pertama madrasah itu sendiri, yang kedua masjid, yang ketiga murid, yang keempat atap kuning, yang kelima buya. Dan perkembangan ilmu agama sangat pesat sampai saat sekarang ini. Seperti yang kita tahu, banyaknya pesantren-pesantren besar yang berkembang sepertinya saja. Yang pertama pesantren Tawali Parabe, yang kedua MTI Candung yang didirikan oleh Injil Candung, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan pesantren saya sendiri MTI Darussan Kamang, pendirinya adalah Syekh Arifin Jamil Tuanku Solo, atau lebih sering disebut Inyak Solo, yang merupakan murid pertama dari Inyak Canduang. Dan selanjutnya pesantren Ashabul Yamin, Dilasi, Diniyah Limujurai, Diniyah Putri Padang Panjang, pesantren Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf, dan maaf juga banyak salah dan kegrogian dalam penyampaian saya. Saya harap maklumi saja karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.